Assalamualaikum, hello guys, my name is Kevin. I'm from 9 Discoverer from Tunas Global School. Today I will show you my final video project about coronavirus. Enjoy! Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke rumah sakit pusat kota Wuhan. Awal 2019, Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita tersebut ke media sosial bahwa pasien mengalami radang paru-paru akibat virus. Sejumlah pasien pertama ternyata mempunyai akses ke pasar ikan Wanan yang ternyata juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Awal Januari 2020, pejabat kesehatan di China mengetahui penyebabnya, yakni virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun menjadi korban meninggal pertama dan jumlah orang yang terinfeksi semakin meningkat. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi kasus virus corona pertama di negaranya, lalu disusul oleh Jepang. Padahal, tak satu pun dari korban tersebut pernah datang ke pasar Wuhan. Di China, kasus mulai meluas dari kota ke kota. Warga mulai menggunakan masker. 200 kasus diakui resmi, tetapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis yang melakukan kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus virus corona, disusul oleh negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah di China memutuskan untuk menghentikan semua transportasi di Wuhan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan bahwa virus ini memiliki masa inkubasi. Orang yang sudah tertular tetapi belum memiliki gejala malah jadi berbahaya. Di saat yang bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2000 kasus di seluruh dunia, 50 orang meninggal. WHO menyatakan ini sebagai situasi darurat kesehatan global. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di China daratan melaporkan kasus virus corona. Li Wenliang, dokter sekaligus whistleblower virus corona, meninggal. Hanya dalam waktu 2 bulan, semakin banyak negara-negara yang terinfeksi di luar China. Sebenarnya, virus apakah ini? Saksikan video berikut ini. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung, mamalia, dan manusia. Menurut WHO, virus ini dapat menimbulkan gejala seperti flu ringan hingga infeksi pernapasan pada paru-paru. Virus ini bersifat zoonosis, artinya dapat ditularkan melalui hewan ke manusia. Seperti MERS contohnya, yang menginfeksi manusia melalui unta. Selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah meneliti bahwa virus corona dapat menginfeksi sejumlah hewan. Di antaranya adalah tikus, anjing, kucing, babi, hewan ternak, dan burung. Dan terkadang hewan-hewan ini dapat menularkannya ke manusia. Virus corona bertanggung jawab atas sejumlah wabah yang pernah terjadi. Contohnya ada SARS tahun 2002 dan MERS tahun 2015 di Korea Selatan. Baru-baru ini, virus corona baru muncul dan dikenal sebagai COVID-19 dan memicu wabah di Cina pada bulan Desember tahun 2019 lalu. Setelah itu, WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Nama corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Itu karena virus ini memiliki bentuk yang mirip seperti mahkota dan corona matahari. SARS adalah virus yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 2003. SARS dianggap sebagai virus yang dibawa dari hewan yang diduga kelelawar dan menyebar ke hewan lain seperti luwak serta manusia.
Infeksi pertama pada manusia terjadi di Provinsi Guangdong, China Selatan pada tahun 2002. Dalam beberapa bulan, SARS menyebar ke lebih dari 20 negara di Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Asia. Saat epidemi tersebut, virus telah menyebar ke lebih dari 8.000 orang di seluruh dunia dan membunuh hampir 800 orang. Pada saat itu, pemerintah China dikritik karena merespon secara perlahan terhadap wabah tersebut dan menyembunyikan keseriusan penyakit tersebut. Dikutip dari headline, salah satu perubahan terbesar sejak SARS adalah kemajuan teknologi yang dibutuhkan untuk memahami virus dan mengembangkan tes atau perawatan diagnostik. Pada bulan Januari, para ilmuwan China telah mengurutkan virus yang pertama kali muncul pada bulan Desember. Mereka juga membuat informasi itu tersedia bagi para ilmuwan di seluruh dunia. Dengan SARS, para ilmuwan butuh sekitar 5 bulan untuk mengidentifikasi virus setelah mulai menyebar. Komplikasi lebih mungkin terjadi pada orang dewasa yang lebih tua, dan setengah dari semua orang yang berusia di atas 65 tahun yang menjadi sakit tidak bertahan hidup. Pihak berwenang akhirnya mengendalikan SARS pada Juli tahun 2003. MERS adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus corona Middle East Respiratory Syndrome atau MERS-CoV yang pertama kali diidentifikasi di Arab Saudi pada tahun 2012. Beberapa kasus infeksi MERS-CoV yang dikonfirmasi di laboratorium dilaporkan tidak menunjukkan gejala. Artinya, mereka tidak memiliki gejala klinis. Namun mereka positif terkena MERS-CoV setelah menjalani tes laboratorium. Gejala MERS yang khas termasuk demam, batuk, dan sesak napas. Pneumonia umum terjadi, tetapi tidak selalu ada. Gejala gastrointestinal termasuk diare juga telah dilaporkan. Meskipun sebagian besar kasus manusia dari infeksi MERS-CoV telah dikaitkan dengan infeksi manusia ke manusia menurut kesehatan, bukti ilmiah saat ini menunjukkan bahwa unta dromedaris adalah inang utama untuk MERS-CoV dan sumber hewan dari infeksi MERS pada manusia. Namun, peran pasti unta dromedaris dalam penularan virus dan rute penularan yang pasti belum diketahui. Asal-usul virus tidak sepenuhnya dipahami, tetapi menurut analisis dari genom virus yang berbeda, diyakini bahwa itu mungkin berasal dari kelelawar dan ditransmisikan ke unta di masa lalu. Data penyebaran virus corona. Dari data tersebut, warna biru berarti kasus, warna hijau berarti sembuh, dan warna merah berarti kematian. Per Maret tahun 2020, sekitar 3-4 bulan, virus corona telah menyebar dengan cepat dengan menginfeksi lebih dari 690 kasus dengan persentase 21% sembuh dan 4,7% meninggal. Untuk mencegah virus corona, ada baiknya kita meningkatkan kesehatan imun tubuh. Sebenarnya, apa hubungan antara virus corona dan kesehatan imun tubuh? Saksikan video berikut ini. Saat pertama kali terinfeksi, tubuh akan mengeluarkan sistem pertahanan kekebalan bawaan standarnya, sebagaimana menghadapi virus apapun. Di sini terjadi pelepasan protein bernama interferon yang mengganggu kemampuan virus untuk bereplikasi di dalam sel-sel tubuh. Interferon juga merekrut sel-sel kekebalan lain untuk tidak datang dan menyerang virus agar tidak menyebar. Dijelaskan, gejala berbeda-beda pada setiap orang yang terinfeksi virus ini, tergantung bagaimana tubuh mengatasi virus tersebut. Dalam hal ini, virus corona masuk ke dalam sel dengan menempel pada protein yang disebut reseptor ACE2 yang ada di permukaan sel. Reseptor ini paling banyak terdapat di paru-paru.
Itulah sebabnya COVID-19 dianggap sebagai penyakit pernapasan. Namun, jumlah reseptor ACE2 tertinggi kedua berada di usus, yang dapat menjelaskan mengapa banyak orang yang menderita corona mengalami diare. Tujuan pertahanan kekebalan tubuh bawaan adalah untuk mencegah virus mereplikasi diri menjadi semakin meluas. Dengan begitu, respon adaptif dari sistem kekebalan tubuh masih memiliki cukup waktu untuk bekerja sebelum infeksi menjadi tak terkendali. Adapun cara kerja virus yang terbagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut. Masa inkubasi. Ini adalah saat virus memantapkan dirinya. Virus ini bekerja dengan masuk ke dalam sel-sel tubuh Anda dan kemudian membajaknya. Lalu ada penyakit ringan. Ini yang dialami kebanyakan orang. Nyeri tubuh, sakit tenggorokan, dan sakit kepala semuanya mungkin terjadi, tetapi tidak selalu. Demam dan umumnya merasa tidak enak badan adalah kondisi yang terjadi ketika sistem kekebalan tubuh dalam merespons infeksi. Penyakit parah. Jika penyakit ini berkembang, itu terjadi karena sistem kekebalan tubuh bereaksi berlebihan terhadap virus. Terlalu banyak pandangan dapat menyebabkan kerusakan di seluruh tubuh. Penyakit kritis. Diperkirakan sekitar 6% pasien dari kasus-kasus virus corona menjadi sakit kritis. Pada titik ini, tubuh mulai gagal dan ada peluang nyata kematian. Masalahnya adalah sistem kekebalan tubuh sekarang di luar kendali dan menyebabkan kerusakan di seluruh tubuh. Hai teman-teman, sekarang saya akan mewawancarai Dedi saya terkait dampak virus corona dalam kehidupan. Jadi di sini sudah ada Dedi saya. Jadi Dedi, abang ada tugas nih, disuruh mewawancarai orang tua terkait dampak virus corona terhadap kehidupan Dedi. Jadi boleh tahu nggak dampaknya apa aja? Ya seperti abang lihat sendiri, Dedi sekarang ada di rumah. Jadi apa yang dilakukan sekarang adalah Dedi bekerja dari rumah. Semua aktivitas dilakukan dari rumah. Sehingga apa yang terjadi adalah koordinasi dengan kantor juga akan menjadi lebih banyak kendala. Tapi di sisi lain, semua aktivitas dilakukan dilakukan di rumah dan melakukan aktivitas dengan cara virtual. Oke, terus kedua, Dedi juga biasa sering keluar kota, tapi karena ada dampak corona ini menyebabkan aktivitas itu menjadi tertunda, bahkan terhenti sama sekali. Jadi itulah kondisi yang sekarang yang kita. Jadi berarti sangat berpengaruh ya Dedi? Pastinya seperti itu. Oke. Kalau dampak positifnya ada nggak Dedi? Kualitasnya menjadi lebih baik. Sekarang kita jadi kumpul terus setiap hari. Ya mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Sekarang saya akan memberikan beberapa tips agar terhindar dari virus corona. Di antaranya adalah yang pertama, selalu mencuci tangan. Pastikan kalian mencuci hingga ke sela-sela jari kalian. Dan jangan lupa menggunakan sabun agar virus corona tidak menempel. Jangan lupa matikan keran setelah mencuci tangan. Yang kedua, pastikan kalian menggunakan hand sanitizer apabila telah memegang benda yang mungkin terpapar corona. Pastikan sela-sela jari kalian terkena hand sanitizer. Apabila kalian pergi keluar rumah, pastikan untuk selalu memakai masker agar virus corona tidak bisa masuk ke dalam tubuh kalian melalui hidung dan mulut. Lalu, jangan lupa untuk menerapkan social distancing agar virus corona tidak mudah menyebar. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berolahraga agar daya tahan tubuh kuat dan virus corona tidak bisa mudah masuk menyerang tubuh.
dari kelas 9 Discoverer. Hari ini saya akan memasak makanan sehat penambah imun pencegah COVID-19. Mau tahu apa aja? Yaitu adalah sayur capcay dan tuna goreng bumbu kuning. Mulai dari bahan sayur capcay. Ini semua sudah dicuci bersih ya. Yang pertama ada wortel, lalu ada udang. Udangnya ini sudah dimarinasi terlebih dahulu agar yang punya alergi bisa makan dan tidak amis. Setelah dimarinasi udangnya diungkep. Lalu ada buncis. Lalu ada brokoli. Brokolinya ini sudah direndam menggunakan air garam agar kotoran yang menempel hilang. Lalu ada bawang merah dan bawang putih. Lalu ada garam, lada hitam dan bawang putih halus. Lalu kedua ada ikan tuna dengan bumbu kuning. Bahan-bahannya yang pertama ikan tuna. Ikan tunanya dimarinasi terlebih dahulu agar yang punya alergi tidak alergian. Lalu diungkep menggunakan jahe dan bawang putih. Setelah itu ikan tunanya dipotong-potong, maka akan jadi seperti ini. Setelah itu kita siapkan bumbu-bumbunya. Yang pertama ada cabai, kemiri, bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, serai, lengkuas, daun jeruk untuk penambah aroma, dan daun salam untuk penambah aroma. Semua ini di blender kecuali daun jeruk, lengkuas, serai, dan daun salam. Maka nanti akan jadi seperti ini. Setelah semua disiapkan, barulah kita akan mulai memasak. Langkah pertama kita menggoreng ikan tuna. Apinya kecil aja. Sambil menunggu ikan tuna matang, kita memasak sayur capcay. Masukkan minyak sedikit, lalu apinya kecil saja. Kita masukkan bawang putih, bawang merah. Lalu masukkan buncis, lalu wortel dan udang. Dan kasih air agar wortelnya matang. Dan masukkan juga brokoli. Setelah tuna digoreng matang, angkat, lalu panaskan sedikit minyak. Lalu tunggu minyak panas. Lalu masukkan bumbu. Kita tumis bumbu. Aduk-aduk. Masukkan garam, lupa masukkan penambah aroma. Dan tambahkan sedikit garam. Setelah tumis bumbunya matang, baru masukkan tuna. Aduk-aduk. Matang deh. Matikan kompor. Beralih ke sayur capcay. Setelah sayurnya matang, masukkan bumbu halus. Lalu aduk-aduk.
Tunggu 2 menit sampai merata. Sudah matang. Ya guys, jadi ini masakan aku udah matang. Ada capcay dengan udang. Lalu ada tuna bumbu kuning. Makanan penambah imun, pencegah COVID-19. Kenapa mencegah COVID-19? Karena di sini ada sayurnya dan ada ikan. Jadi banyak vitamin yang terkandung. Menurut saya, pemerintah sudah mengambil langkah yang baik dengan melakukan pembatasan. Tetapi, banyak orang yang merasa bosan berada di rumah. Akibatnya, mereka jadi pergi keluar tanpa menggunakan masker. Solusinya mungkin pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara terus-menerus terhadap bahaya virus corona, sehingga orang-orang menjadi lebih waspada dan lebih takut dan mengerti tentang bahaya virus corona, sehingga langkah pemerintah untuk melakukan pembatasan menjadi lebih efektif. Ya, sekarang setelah kita sholat asar, Abang akan memimpin doa untuk keselamatan kita dari virus corona. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min syai'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit-penyakit belang, gila, dan dari segala penyakit buruk lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Indra. Ayo teman-teman, kita cegah corona. Pakailah masker jika keluar rumah. Hand sanitizer harus selalu dibawa untuk membersihkan tangan dari virus corona. Budayakan hidup bersih agar corona hilang. Tunda jabat tangan bila bertemu teman. Hindari dulu semua keramaian. Konsumsi makanan sehat dan juga vitamin agar diri ini bugar sehat selalu. Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Jagalah imun juga berolahraga agar corona hilang. Mulailah hidup sehat.